Tahukah Anda, beberapa suku di Cina mengkonsumsi semut hitam sebagai bagian dari tradisi kuliner dan pengobatan tradisional mereka. Dapat dimasak dalam berbagai macam hidangan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, cerita yang membahas berbagai informasi seputar kehidupan di dunia. Sebelumnya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Sebagai salah satu pemegang perekonomian dunia, Cina memiliki sejumlah fakta menarik yang perlu diketahui oleh banyak orang. Negara yang dipimpin Xi Jinping ini memiliki keunikan sendiri yang mungkin tidak dapat diketahui di negara lain, seperti peraturan dan kebiasaan masyarakat yang dianggap nyeleneh. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi Anda yang ingin berkunjung, tak ada salahnya mengetahui hal-hal menarik tentang negeri tirai bambu tersebut. Lantas, apa saja fakta-fakta menarik tentang negara Cina? Cina adalah negara terpadat di dunia dengan perkiraan 1,4 miliar penduduk pada 2019 dan terbesar ketiga berdasarkan luas daratan. Orang Cina suka memakan kuliner hewan ekstrim, bukan hal aneh lagi bagi masyarakat Cina. Restoran-restoran yang menjual makanan ekstrim seperti buaya, kecoa, katak, anjing, dan juga kucing. Mengejutkan lagi, beberapa orang Cina suka mengkonsumsi hewan-hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Pakai baju tidur di tempat umum. Baju tidur yang seharusnya dipakai hanya untuk saat akan tidur saja, justru di Cina dikenakan di tempat umum seperti di mall, kafe, dan toko-toko. Perayaan ulang tahun 10 tahun sekali. Di Cina orang yang sudah berusia 30 tahun sepanjang hidupnya hanya pernah merayakan ulang tahun sebanyak 3 kali. Pasalnya, tradisi di Cina, orang-orang merayakan ulang tahun setiap 10 tahun sekali. Terdapat kota hantu. Di Cina terdapat satu kota yang dijuluki kota hantu, yakni kota Ordos. Disebut kota hantu karena 64 juta bangunan yang ada di kota tersebut dibiarkan kosong begitu saja. Belum diketahui pasti dengan jelas alasan kenapa rumah dan apartemen di kota ini dibiarkan kosong. Dunia militer dengan disiplin yang ketat. Anggota militer di Cina benar-benar sangat disiplin dan selalu menjalani latihan yang melelahkan untuk menguji kedisiplinan mereka. Anggota militer biasanya sering disuruh berbaris dengan botol di atas kepala. Apabila sikap barisnya sudah sempurna, maka botol tersebut tidak akan jatuh. Selain botol, para komandan biasanya akan menempatkan jarum di sekitar leher, di mana bagian ujung jarum tersebut diarahkan ke atas agar kepala anggota militer tetap lurus selama latihan. Gaya hidup di Cina sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, perkotaan atau pedesaan, status sosial, dan generasi. Namun, ada beberapa aspek umum yang dapat memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari di Cina. Perkotaan dan pedesaan, banyak penduduk Cina tinggal di kota-kota besar yang padat seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Di kota-kota ini, gaya hidup seringkali modern, dengan akses dan fasilitas untuk layanan yang beragam. Di pedesaan, kehidupan dapat lebih tradisional dan tergantung pada pertanian atau industri lokal. Kerja keras dan pendidikan di Cina ini memiliki peran penting dalam masyarakat. Banyak orang tua menekankan pentingnya pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Ini seringkali mendorong anak-anak untuk belajar keras dan berkompetisi. Dalam ujian masuk perguruan tinggi yang berkompetitif, keluarga dan tradisi keluarga memiliki arti besar dalam budaya Tiongkok. Perayaan seperti Tahun Baru Imlek seringkali menjadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Tradisi-tradisi memberikan angpau kepada anak-anak juga umum dilakukan. Transportasi dan teknologi di kota-kota besar. Transportasi umum seperti kereta cepat dan bus metropolitan sangat umum. Teknologi juga memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari dengan pembayaran digital, layanan pengiriman online, dan aplikasi berbasis teknologi yang digunakan secara luas. Budaya hiburan Tiongkok memiliki industri hiburan yang berkembang, termasuk film, musik, drama, dan acara realitas drama dan film Tiongkok semakin mendapatkan perhatian internasional. Pengaruh tradisi dan modernisasi. Meskipun Tiongkok telah mengalami modernisasi yang cepat, banyak tradisi masih dihormati dan dijaga, mencakup seni bela diri, tarian tradisional, dan festival-festival budaya. Pemerintahan dan kebijakan pemerintahan Tiongkok memiliki pengaruh yang kuat dalam banyak aspek kehidupan masyarakat.
Kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dapat berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ekonomi, seperti banyak yang negara-negara besar Tiongkok juga menghadapi kesenjangan ekonomi antara kota dan pedesaan, serta antara berbagai kelompok sosial. Cina memiliki beragam jenis makanan yang mungkin dianggap aneh oleh standar budaya makan di banyak negara lain. Berikut adalah beberapa contoh makanan yang mungkin dianggap aneh di Cina. Balut. Telur balut adalah telur bebek atau ayam yang sudah dierami dan kemudian direbus. Ketika Anda memecah kulitnya, Anda akan menemukan embrio yang sudah mulai berbentuk. Makanan ini umum di beberapa wilayah Cina. Sarang burung adalah makanan mewah yang terbuat dari liur burung walet. Liur ini membentuk struktur seperti sarang yang sangat bernutrisi dan dianggap baik untuk kesehatan dalam pengobatan tradisional. Tikus. Di beberapa daerah di Cina, tikus dianggap sebagai makanan lezat orang Cina. Mereka biasanya digoreng atau dimasak dalam berbagai saus. Jangkrik goreng. Jangkrik goreng adalah camilan populer di beberapa daerah Cina. Mereka dapat diolah dengan berbagai cara seperti digoreng kering dan diberi bumbu. Semut hitam. Beberapa suku di Cina mengkonsumsi semut hitam sebagai bagian dari tradisi kuliner dan pengobatan tradisional. Mereka dapat dimasak dalam berbagai hidangan. Ular. Ular termasuk dalam makanan eksotis di Cina. Mereka dapat dimasak dalam berbagai gaya seperti digoreng, direbus, atau dipanggang. Di jalan di Cina, Anda mungkin menemukan makanan aneh seperti kelelawar, serangga, daging anjing, atau berbagai organ dalam hewan. Penting untuk diingat bahwa persepsi makanan yang aneh atau eksotis sangat tergantung pada latar belakang budaya dan pandangan individu. Di banyak tempat di Cina, makanan-makanan ini adalah bagian dari warisan kuliner dan tradisi setempat. Cina adalah negara yang kaya akan destinasi wisata menarik mulai dari tempat bersejarah yang kuno hingga pemandangan alam yang memukau. Berikut adalah beberapa destinasi wisata populer di Cina. Tembok Besar Cina, salah satu ikon terkenal dari Cina. Tembok Besar Cina adalah struktur pertahanan megah yang dapat dilihat dari luar angkasa. Bagian-bagian terbaik untuk dikunjungi termasuk Tembok Besar di Mutia Niu. Badailing dan Giant adalah rumah bagi patung terakota yang terkenal, yang merupakan penggalian arkeologi yang menemukan ribuan patung tanah liat ukuran manusia yang menggambarkan pasukan kekaisaran di dinasti Qin. Sebagai salah satu kota terbesar di dunia, Shanghai memiliki kemajuan modern dan pencakar langit yang mengesankan. Menara Oriental dan Taman Disneyland Shanghai adalah beberapa tempat populer dan danau barat yang indah, dan taman-taman tradisional ini adalah tempat yang paling populer untuk berjalan-jalan dan menikmati pemandangan alam. Taman Nasional Zhangjiajie terkenal karena pilar-pilar batu yang menjulang dan hutan yang tebal. Taman nasional ini menjadi terkenal setelah menginspirasi pemandangan dalam salah satu film seperti film Avatar. Cina memiliki banyak festival unik yang mencerminkan budaya kaya dan tradisi yang beragam. Berikut adalah beberapa festival unik di Cina. Festival Perahu Naga. Festival ini dirayakan pada tanggal 5 bulan kelima dalam kalender Tiongkok, Juni atau Juli. Perlombaan perahu naga diadakan di sungai-sungai untuk menghormati penyair terkenal. Puyuhan Water Splashing Festival merupakan perayaan utama bagi etnis Dai di provinsi Yunnan dan merayakan Tahun Baru Dai. Orang saling menyiram air sebagai bentuk penyucian dan pemulihan. Zhongzi Festival merupakan perayaan musim dingin dan pertama kali terjadi pada hari dengan malam terpanjang dalam setahun. Makanan tradisional yang dikonsumsi adalah bubur labu. Festival Salju. Harbin Festival ini diadakan di Harbin, Provinsi Heilongjiang, dan dikenal karena patung-patung es dan salju yang megah dan kreatif yang dibuat di taman-taman kota. Festival Qixi atau Chinese Valentines diadakan pada tanggal 7 bulan ke-7 dalam kalender Tiongkok. Festival ini dikenal sebagai Valentine Tiongkok. Pada hari tersebut pasangan merayakan cinta dan romantisme. Kekuatan militer Cina. Per September 2021, Cina memiliki salah satu kekuatan militer terbesar dan paling kompleks di dunia. Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau People Liberation Army, angkatan bersenjata resmi Tiongkok yang terdiri dari berbagai cabang termasuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan luar angkasa, dan pasukan roket strategis. Berikut beberapa poin yang menggambarkan kekuatan militer Cina. Tentara Cina memiliki jumlah personil yang besar dengan sekitar 2 juta personil aktif
menjadikannya salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Angkatan Darat Cina memiliki jumlah personel terbesar di antara cabang-cabang lainnya. Mereka dilengkapi dengan berbagai jenis kendaraan tempur lapis baja dan artileri angkatan laut. Angkatan laut Cina telah mengalami modernisasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki kapal perang dan kapal selam, kapal induk dan kapal penjelajah rudal angkatan udara. Angkatan udara Cina memiliki armada pesawat tempur yang berkembang, termasuk pesawat tempur generasi keempat dan kelima. Angkatan Luar Angkasa Cina telah mengembangkan program luar angkasa yang ambisius, termasuk misi antariksa berawak, peluncuran satelit dan eksplorasi bulan. Pasukan roket strategis Cina bertanggung jawab atas sistem rudal balistik antar benua dan rudal jelajah serta memiliki kemampuan nuklir cyber warfare. Cina telah dianggap terlibat dalam operasi cyber warfare dan serangan siber di berbagai negara. Meskipun hal ini sering ditegaskan oleh pihak berwenang, Tiongkok, modernisasi dan teknologi Cina telah berinvestasi secara signifikan dalam modernisasi militer dan pengembangan teknologi pertahanan, termasuk teknologi senjata canggih, pengembangan kapal induk, pesawat tempur, dan teknologi peluru kendali. Penting untuk diingat bahwa informasi tentang kekuatan militer suatu negara dapat berubah seiring waktu dan data yang lebih mutakhir mungkin tidak termasuk dalam penjelasan ini. Kekuatan militer Cina juga sering menjadi subjek perdebatan internasional dan analisis strategi. Nah, itu dia teman-teman informasi yang kami rangkum berdasarkan berbagai sumber. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.